Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Disan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, Sehat? alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Semoga konsisten nih sehat deg-degan pokoknya mah. Ya, insya Allah selalu sehat ya, Bu ya. Diberi Amin, insya Allah. kekuatan melawan COVID. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancarai untuk tugas Latsar CPNS Desi, Bu. Sebelumnya, agar berjalan dengan baik diskusi wawancara singkat hari ini, izinkan Desi perkenalan diri dulu. Nama Desi Agustin dari Politeknik STMI Jakarta. Tentunya Ibu udah kenal. Ya, dengan perkenalan singkat Ibu Disan juga, biar nanti penontonnya juga tahu siapa seorang Ibu Disan itu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Santi, dipanggilnya biasanya Disan ya. Sebenarnya kalau dipanggil formal Diana ya. Udah banyak yang manggil Disan ya udah. Cuman mahasiswa saya nggak bolehin tuh manggil Disan gitu. Pokoknya Diana dipanggil, perkenalannya juga Diana. Nah, di Politeknik STMI Jakarta saya sebagai sekretaris program studi Teknik Industri Otomotif. Ya, itu saja mungkin perkenalannya Bu Desi. Sekprodi terbaik nih. Aduh, ya iyalah, orang cuma satu, Sekprodi kan cuma satu. Ya, Bu. Berusaha lah untuk menjadi lebih baik pokoknya mah. Oke. Ya, Bu, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Agar tidak memperpanjang waktu dan memakan waktu yang lebih baik lagi, izinkan Desi untuk kiranya merangkum sedikit terkait hari ini. Pertanyaan dan wawancaranya itu mengenai nasionalisme dan membangkitkan rasa nasionalisme, tentunya khususnya di Satuan Kerja Politeknik STMI Jakarta. Baik, Bu, untuk pertanyaan pertama nih, Bu, poin-poinnya itu ada implementasi nilai Pancasila, ada satu bangsa, kepentingan bangsa negara, terus selalu ada kebijakan publik dan profesionalitas kita dalam melayani yang berintegritas. Nah, untuk yang pertama, Bu, poin implementasi nilai-nilai Pancasila, menurut Ibu Disan sebagai seorang Sekprodi Politeknik STMI Jakarta, seberapa penting sih, Bu, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas Ibu sebagai ASN atau dosen? Oke, jadi kita mesti tahu dulu ya Pancasila itu apa kan ya. Pada dasarnya Pancasila ya ada 5. Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, 4 kerakyatan lah ya, kemasyarakatan seperti itu, dan yang kelima keadilan. Nah, sebenarnya itu tidak hanya untuk di lingkungan kantor atau Politeknik STMI Jakarta atau ASN gitu ya, tapi untuk di semua di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi bisa dibilang saya tidak bisa membedakan ya antara kalau di kantor harus gimana Pancasilanya, kalau di rumah gimana, di masyarakat gimana, ya sama aja. Dan memang itu ya karena namanya juga apa disebutnya peraturan apa bukan ya itu ya Pancasila itu ya. Ideologi, nah, itu kan, ideologi kita ya. Ideologi, oke. Nah, itu kan ya diniatkan kan untuk kita menjalankan dengan lebih baik begitu ya. Nah itu jadi ya memang ya kita jalankan sebaik mungkin gitu, selama itu tidak bertolak belakang dengan, dan itu pun sudah dirumuskan sih kan di Pancasila itu yang pertama lagi kan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tidak bertolak belakang dengan yang sila pertama, itu memang harus dijalankan dimanapun gitu sebenarnya, tidak hanya untuk di kantor aja atau hanya sebagai ASN aja. Ada nih, Bu, menemukan kasus atau kejanggalan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila dari misalnya teman seprofesi Ibu atau saya selaku juniornya Ibu di Politeknik STMI Jakarta. Nah, mungkin apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Oke, terima kasih. Sekitar udah 10 tahun ya bekerja di Politeknik STMI Jakarta itu. Selama saya ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman gitu ya, sepenglihatan saya, sependengaran saya, tidak ada yang berniat untuk tidak baik begitu ya.
Jadi kita kan tujuannya ya lagi-lagi kembali ke Pancasila itu persatuan Indonesia gitu ya, untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik begitu kan ya. Nah kebetulan diamanahinya lewat Politeknik STMI Jakarta begitu. Nah itu tahu saya mah nggak ada gitu ya yang niat saya nggak mau kerja ada yang penting mau udah dapat gaji gitu ya udah saya kerja asal-asal, nggak ada yang seperti itu. Nah kalaupun ternyata kita melihat itu kok kayaknya nggak sesuai ya tugas kita lah mengingatkan gitu. Jadi ya mungkin ya lupa gitu atau misalnya lagi ada masalah begitu kan ya. Jadi ya itu nggak ada niat yang nggak baik gitu ya, sebenarnya nggak ada gitu. Jadi ya kita mengingatkan gitu. Nah kalau dulu itu ya di Politeknik STMI Jakarta sebelum pandemi, tapi itu udah 5 tahun yang laluan ya kira-kira, ada yang namanya rapat kerja. Nah rapat kerja itu melibatkan semua pegawai termasuk ke security gitu ya, ikut juga. Terus yang PN ya gitu juga, yang honorer gitu ikut juga gitu. Nah tujuannya adalah satu, membuat mempersatukan gitu. Nah jadi sebenarnya kalau mau mengadakan acara gitu ya untuk bersama-sama ya udahlah di STMI aja gitu ya, kan cukup tempatnya misalnya ya di aula gitu ya. Nah tapi itu nggak dapet gitu loh feel-nya gitu ya katakanlah. Nah itulah jadi rapat kerja itu salah satunya untuk mempersatukan, dan itu biasanya kan ada games gitu ya, ada refreshingnya juga. Nah itu bisa membuat kita keluarlah dari kejenuhan sebentar begitu. Itu jadi kebersamaannya gitu. Jadi emang di situ pun kadang suka diingatkan gitu, di refresh kembali. Ingat loh di sini tuh titipan seperti itu ya, kita sama-sama pengen maju bersama-sama. Nah seperti itu gitu. Jadi pada dasarnya mengingatkan sih, saling mengingatkan ya Bu ya, karena kita sama-sama tujuannya sebagai ASN yang terbaik. Masuk ke poin 2 yang pemersatu bangsa, yang kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Nah kalau misalnya nih Bu ada kasus, ada terdapat 2 kepentingan, yaitu kepentingan keluarga dan juga pekerjaan. Nah seperti mengajar kalau kita sebagai dosen di Politeknik STMI Jakarta, menurut Ibu skala prioritas mana yang akan terlebih dahulu diutamakan? Oke, ya. Terima kasih ya Bu Desi. Jadi intinya kalau mengajar itu sebenarnya kan sudah ada jadwalnya ya. Jadi biasanya sih jarang bentrok gitu. Nah yang suka bentrok rapat biasanya. Rapat tiba-tiba nanti jam 8 malam rapat. Aduh itu kan jamnya keluarga banget gitu kan. Aduh ya itu. Nah jadi sebenarnya kalau dibilang prioritas itu sama ya prioritasnya gitu. Kalau saya gitu ya menilainya sama. Jadi kita gimana bisa ngatur itu paling seperti itu. Jadi kalau misalnya terpaksa banget gitu ya harus rapat jam 8 malam gitu kan. Aduh gimana ya udahlah minta izin dulu nih sama keluarga. Gimana boleh nggak gitu. Kalau misalnya nggak boleh ya inilah tetap mengikuti, tapi misalnya saya nanti tolong dikasih tahu notulennya bagaimana misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ini ya kalau prioritasnya sama ya sebenarnya Bu ya, tergantung manajemennya aja membaginya gimana ya Bu ya. Baik Bu, untuk kita masuk ke poin 3, bagaimana kita pelaksana kebijakan publik yang mementingkan kepentingan publik nih Bu. Nah kalau misalnya ada menurut Ibu apakah setiap kita bekerja itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku seperti itu, atau seperti apa gitu Bu? Apa harus kreatif atau seperti bagaimana? Iya, SOP itu dijelaskan dulu. SOP itu kan standar operasi prosedural gitu kan ya atau operation standard seperti itu ya. Nah, jadi memang itu dibuat memang untuk diikuti gitu ya. Nah, dan itu pun ya sebenarnya
di STMI juga sudah ada gitu ya SOP, cuman kadang-kadang itu masih belum mau dibaca. Nah itu dibacanya tuh, jadi ya kalau mau dilaksanakannya aja kan nggak mungkin bisa kalau nggak dibaca dulu gitu ya. Jadi memang harus mengikuti SOP itu harus. Nah tapi kalau bukan tetapi sih, jadi jadi setiap tahun itu ya, setiap tahun ada yang namanya tinjauan manajemen. Nah, tinjauan manajemen itu adalah ya salah satu rapat manajemen gitu ya, yang mengkaji ulang SOP itu. Jadi semua SOP yang ada itu harus kita ikuti. Nah, tetapi tetap harus ada evaluasinya gitu. Kita coba lakukan. Terakhir nih Bu, kayaknya cukup penting nih Bu, profesional dan melayani yang berintegritas. Nah, kalau misalnya Bu, ini kan sekarang lagi pandemi ya Bu ya, tadi ada juga dibahas kondisi rapat yang sampai jam malam. Nah, kalau misalnya kasusnya mahasiswa nih Bu, ada mahasiswa yang mau berkonsultasi tugas akhir, tetapi Ibu nih dalam posisi WFH. Nah, gimana, apa yang akan Ibu lakukan? Atau misalnya ada lagi mahasiswa yang minta tugas tambahan terkait UTS atau UAS-nya, karena misalnya dia ya terkait jaringan atau terlambat mengumpulkan tugas karena nggak ada paket dan bagaimana itu. Nah, menurut Ibu apakah ada toleransi atau bagaimana sikap Ibu dalam hal tersebut? Oke, Bu Desi, itu kembali lagi ke aturan ya. Nah, jadi memang kita sebuah instansi itu membuat aturan itu memang harus jelas ya, dan juga bisa diikuti dan realistis. Kembali lagi di aturan, terutama di Politeknik STM Jakarta ya, kalau bisa membuat peraturan di awal. Jadi yaitu batas untuk istilahnya etika lah ya, etika menghubungi dosen misalnya gitu. Ya begitulah Bu Desi. Siap Ibu, baik Ibu, sepertinya sudah cukup panjang diskusi wawancara hari ini mengenai rasa nasionalisme yang akan Ibu terapkan ya sebagai role model. Saya pilih saat ini sebagai role model, dalam mengimplementasikan rasa nasionalisme. Tadi cukup Desi bisa rangkum bahwa sebenarnya rasa nasionalisme itu menurut Bu Desan pun nggak hanya diterapkan di Politeknik STMI Jakarta ya Bu ya, tetapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana dengan kaitan mahasiswa, itu semua harus terkait SOP, lalu dengan aturan-aturan dan tidak melanggar etika dan nilai-nilai Pancasila dan rasa-rasa nasionalisme harus terus ditegakkan. Desi mengucapkan banyak terima kasih ya Bu atas waktunya, atas jawaban-jawabannya, dan insya Allah kedepannya akan Desi terapkan juga, karena emang saat ini Desi memutuskan role model nasionalisme Desi adalah Ibu Disan di Politeknik STMI Jakarta. Terima kasih banyak ya Bu waktunya, terima kasih diskusinya, semoga bermanfaat juga buat orang-orang yang melihat video ini nanti Bu. Oke, Bu. Terima kasih.